gaji yang wajib ilmu tauhid. Karena bila berpikir aja kada berhakikat hambar gitu ya. Ya kayaknya bahasa itu ada bahasa. Bila nyoba syariat aja timbul keakuan, timbul sombong, merasa paling alim, merasa pasti masuk ke dalam surga, melihat orang kadang-kadang dianggap orang rendah daripada dirinya. Kenapa? Hanya bertimbul di syariat. Jadi musannif ini mengingatkan kepada kita wajib menuntut ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat apa? Ilmu yang mengenalkan akan engkau kewajiban akan Allah dan apa yang diharamkan oleh Allah. Wa kaifiyatu ada'il wajibati wa ma yubtiluha. Wajib menuntut ilmu bagaimana melaksanakan yang wajib dan penyebab yang membatalkan yang wajib dituntut. Belajar kayak apa sembahyang yang benar secara syariat wajib dituntut. Lalu kayak apa pembatal sembahyang wajib dituntut. Kenapa? Bila sembahyang dan menggawi pembatal berarti secara syariat sembahyangnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ilmu kulli ibadatin masnunatin. Begitu juga wajib dituntut adalah ilmu tiap-tiap melaksanakan ibadah yang sunat. Apa ibadah yang sunat? Puasa Senin Kamis, kayak apa yang benar? Puasa Bid, bagaimana yang benar? Puasa apalagi? Asyura, habis itu sembahyang tasbih, sembahyang hajat, sembahyang rawatib, sembahyang taubat, rawatib, qabliyah, ba'diyah, disuruh dituntut. Au muamalatin atau belajar tentang ilmu bermuamalah. Nah, ini yang bermuamalah ini yang kayak ulun bermuamalah, buka travel umrah ini kan bermuamalah dengan manusia. Kayak apa sekira kita makan hak orang, kayak apa sekira kita bukti orang lain, itu muamalah. Bagi yang berdagang wajib belajar apa? Kayak apa berdagangnya sekira ada riba, kayak apa berdagangnya sekira ada haram, kayak apa berdagangnya sekira ada makan hak orang lain. Kira-kira kalau menyebut modal bolehkah ada? Kira-kira kalau bakar rambut memandangkan ini baik, ini padahal tidak baik, bolehkah ada? Itu wajib dituntut. Agar apa? Agar muamalah kita benar di sisi Allah. Cuma sering untuk sampaikan, jarang orang berdagang itu bertakun. Kayak apa berdagang sekira ada riba. Kira-kira kalau modalnya minjam di sini boleh lagi dagang makan, jarang. Kira-kira amun bakar rambut lawan modal kawal 10.000 belum sampai lagi, padahal sudah berujung 5.000. Sekalinya sih belum sampai yang handaki, yang bujur juga tuh. Kira-kira boleh kah ada? Jarang. Padahal disuruh itu. Kenapa? Bila bermuamalahnya kada benar, bila bermuamalahnya begawian riba, bila bermuamalahnya kemakan hak orang lain, maka tidak mungkin berkah kehidupan kita. Tidak mungkin berkah. Cuma yang banyak bertakun itu bila datang ke rumah dahulu lagi ya waktu dituntut. Ini namanya kalau sudah datang. Kali-kali bertakun hari apa yang cocok buka di toko. Kira-kira amalan apa sekira laris membukanya, apa yang dibaca, itu kita boleh ada kerajaannya dihadap di celengan. Selamat itu ada di celengan, kalau mau habis duit besar. Jadi ada dulu orang berdiri itu disebutkan namanya nukar toko lawan mulut, nukar toko bukan lawan mulut. Karena orang pernah membawa anaknya ke rumah mulut. Ini nukar toko. Kalau ada apa itu? Mulut nukar toko. Saya alhamdulillah itu.
Di mana keluar toko? Apa dulu? Lihat-lihatan bang. Apa dulu mati dulu lihat-lihatan? Kayak apa kalian pembajak-pajak? Bilang dulu pembajak apa ada? Ada apa ya? Kalau asap kalau nama asap. Pembajak-pajak. Dulu bilang dia keluar toko tuh baik kan sudah. Betul istri. Nah, kau sangat kali. Cuma jarang orang bermuamalah pun menanyakan pegawai yang haram adanya ini, jarang. Yang ada pasti kepada keuntungan. Padahal sebelum kita bermuamalah itu harus mengerti dan mempesankan bahwa dia termasuk ausi menasihati diri ulun melawan orang itu lebih bagus bakalah biar aja orang tamakan hak kita, tapi jangan sampai kita tamakan hak orang lain. Alih betul-betul paham maksud itu enggak ragu-ragu sebenarnya. Daripada kita makan hak orang lain, biar aja orang makan hak kita. Biar aja orang ngakali kita, biar kita makan orang. Minta dari yang merangkul. Apalagi pemburuan dicalongi kalau juga. Membantu ada sudah ujung banyak punya masih ada pemburuannya. Ada tuh makhluknya tuh. Jangan bisa minta kalau berkah juga hidup pakai itu. Lalu selanjutnya fala yajuzu an taqala dzalika hatta ta'lamu ma yajibu lahu wa ma yufsiduhu. Kada boleh ujar pengarang ini kitab bermuamalah, berusaha, berdagang apa saja sebelum engkau tahu apa yang wajib dan apa yang bisa merusak dalam bermuamalah tersebut. Pelajari ini satenya bila aku usaha yang kayak ini ujungnya banyak duitnya. Cuma bila usaha ini pasti ada sama yang kan. Kenapa? Karena jauh gitu kan. Masjid ada pakai macam-macam. Duitnya banyak cuma punya menggawi kayak ini. Lah sedikit kok sugih cari kemana matematika. Cuma yang kalau sembahyang perlu ditanyakan. Wa kada yajibu alaika kalama ma yusdul amal min aqdil batinah. Begitu juga wajib atas engkau mengetahui semua yang merusak amal-amal yang penyakit batin. Seperti apa? Kalau ujbi waria, tujuannya apa? Litahmaliza minha, supaya terhindar daripada yang demikian itu. Wajib dituntut. Kayak apa amal sekiranya ada ujub. Ujub itu kan saya sudah sampaikan, dia menganggap amalan itu besar di sisi Allah dan dia melihat dia mampu beramal karena kudrat dan iradatnya itu ujub. Wajib dituntut dengan merusak amal. Kayak apa selama ini kita ujub? Kayak apa sekiranya ada ujub? Bagaimana ilmu menentu sekiranya ada ujub? Dicari. Waria. Kayak apa merusak amal ria? Ria apa? Karena dilihat orang lain. Sum'ah apa? Sekiranya didengar orang lain. Amun sum'ah ini muncul, tak baik juga. Sum'ah pengrambut apa? Sum'ah itu artinya menceritakan kebaikan kita kepada orang lain sekiranya orang lain mendengar. Kalau ria itu lebih kepada pandangan mata. Bila orang sekiranya orang melihat kita ahli ibadah, sekiranya orang melihat kita dermawan, sekiranya orang melihat kita baikan, itu biasanya ria. Tapi kalau sum'ah itu kita menceritakan tentang kebaikan kita, orang mendengarnya. Kalau yang diceritakan yang jujur yang sangat baik, apalagi mengampun. Aku alhamdulillah sudah 3 tahun ini namanya tahajud itu ada sesuatu kurang daripada 20 rakaat. Jujur, berdosa juga dari mengampun. Kalau sekali dalam hati rencana aja bang masih. Rencana aja ya, jujur ya boleh. Ada boleh semua. Nah yang kaya itu nah, itu perlu dikaji. Kayak apa ibadah al-wujud? Kayak apa ibadah hadariyah? Kayak apa sekiranya ada iriting kilau orang? Yang kayak apa sekiranya ada mengeluh hidupnya? Sekiranya ada mengeluh efek itu perlu dikaji. Kenapa? Karena semuanya itu bisa merusak amal ibadah kita. Coba
Orang ria amalnya sia-sia. Bahkan orang ria itu syirik hati, selain dia amalnya sia-sia itu berdosa. Kenapa? Karena kesadarannya bukan karena Allah. Ujub, beramal, gak ada pahala. Hasad, gak ada pahala. Ini perlu dikaji. Minimal kalau tahu ilmunya, ilmunya ujub, ilmunya ria, ilmunya hasad, ilmunya sombong, minimal bisa mengembalikan astagfirullah. Berarti aku ini salah beramal anak kalian. Nah esok ada lagi. Minimal ada lagi. Wa aksir min kalabil mil muraqatil qulub. Nah ini. Perbanyaklah menuntut ilmu yang bisa melembutkan hati kita. Ciri orang lembut hati itu apa? Gampang menangis. Bila bagawi dosa, rasa takutan padahal diampuni oleh Allah. Bila teringat lawan dosa, takutan kalau tidak mati dari sahabat bertobat. Kadang-kadang teringat lawan dosa kritikan dari mata diampuni Tuhan juga dosa. Itu orang hatinya lembut, itu perlu dicari ilmu yang seperti itu. Karena ciri-ciri orang paras hati itu sering disampaikan. Salah satunya adalah ada husni indah, ada muwafaqah. Ciri hati orang itu yang tidak lembut apa? Tidak ada rasa sedih kalau yang digawinya tidak sesuai dengan syariat Allah. Yang ketiga apa? Tarkul nadam indah wujud jalan. Kada ada rasa menyesal apabila menggawi yang kada baik. Dicari ilmu yang melembutkan hati kita. Jadi kita mengaji ilmu ini yang membuat kita ini merasa sempurna, merasa ibadah kurang, merasa banyak dosa, berharap orang ampunan Allah. Tadi kadang-kadang ingat lawan dosa, ketika mata ya Allah yang juga dosa. Nah itu orang yang lembut hatinya. Itu dicari seperti itu. Itu sahabat Rasulullah yang bernama Utsman bin Affan itu orang yang lembut hati. Kalau diceritakan tentang bagaimana kubur, menurut riwayat beliau itu menangis sampai jenggot beliau basah dengan air mata beliau. Padahal orang yang dijamin masuk ke dalam surga daripada 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga kata Rasulullah termasuk Utsman bin Affan. Ditanya kenapa engkau menangis wahai Utsman bin Affan? Ujar si itu pun takutan kayak apa dikubur dengan seorang anak ada yang melawan. Dijamin masuk ke dalam surga, membayangkan kubur, cerita tentang kubur, sempitnya kubur, bagaimana dahsyatnya siksa kubur. Sedih menangis sampai jenggot beliau basah karena air mata. Kenapa? Hatinya lembut. Dia jarang menangis. Saya menangis di mama ini. Saya jarang menangis. Saya menangis dari orang utang ya. Dan ini untuk pribadi lagi dari kadang-kadang ya tuh. Ya mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Amin. Jadi kadang-kadang menggawi dosa itu biasa aja, bakar rambut itu biasa aja. Dan sembahyang kadang-kadang biasa aja. Memakan hak orang lain kadang-kadang biasa aja. Lancar menyambati orang biasa aja. Apakah hati kita ini keras? Menurut nasihat Pak Ibu, kita biasa aja. Ya jadi menghormati orang biasa. Mau dia orang tiap hari biasa. Kadang-kadang meninggalkan sholat biasa. Memakan haram biasa. Makan riba yang gak enteng. Tanya hati kita, boleh jadi hati kita keras itu. Makanya subuh Jumat kemarin saya sampaikan di Nurul Islam, para aulia Allah itu, orang-orang yang dekat dengan Allah itu, para aulia Allah, orang dekat dengan Allah itu, kalau punya dapat nikmat bukan bahagia. Beda makam dengan kita. Dapat nikmat bukan bahagia. Bukan tidak mensyukuri nikmat,
tapi mereka berpikir apakah nikmat ini memang anugerah atau anjuran daripada Allah. Kenapa? Kalau nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah mampu menambah ibadahnya kepada Allah, maka itu namanya adalah anugerah yang Allah berikan. Tapi mohon maaf, kalau rezeki yang Allah berikan awak sehat, rezeki lancar, usaha bagus, dunia enteng, tapi dengan kenikmatan itu kita masih bermaksiat kepada Allah, masih jauh daripada Allah, maka mereka berpikir boleh jadi kenikmatan ini bukan anugerah, bukan rezeki, tapi istidraj, lanjuran daripada Allah yang mereka takutkan nikmat ini membuat jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Takutan dapat nikmat, takutan. Masih maksiat tapi nikmat lancar aja. Sembahyang ada kehusyuk, kadang-kadang ada sembahyang dan rezeki tidak bagus. Boleh jadi istidraj, bukan anugerah daripada Allah. Itu lambat jam 5 menit. Orang takut kepada apa? Nikmat yang Allah berikan itu bukan anugerah, tapi lanjuran Allah untuk menjauhkan daripada Allah. Kita jarang berpikir itu. Coba kita pikirkan kita, alhamdulillah kita akui aja lah ibadah kita tidak sempurna, sedekah kita kadang-kadang berhitung ibadah. Buyur ada, gulingan, buyur ada, berhitung, membayang tahajud, darah. Amun berniat tuh rancak dia kalau dimana terlalu. Terlihat siapa ini pokoknya yang 3 bangun. Alhamdulillah bangun kami. Kita coba sedekah, berhitung benar, lawan orang dan mau kurang lagi. Hubungan dengan Allah akan lebih baik. Tapi hari ini mohon maaf, rezeki kita tidak lancar, ya. Usaha kita tidak bagus. Jadi jangan bangga. Boleh jadi itu istidraj yang Allah berikan menjauhkan kita dari Allah. Makanya ulama dulu itu dapat nikmat itu mereka sedih, bukan tidak menyukuri tapi takut nikmat ini bukan anugerah dari Allah. Lalu insya Allah minggu yang akan datang insya Allah hadir. Tadi lu telepon sudah masih sama nih. Hujan tadi dapat hujan. Jadi mau hujan dapat nih pria kita lah gitu. Para itu atau dia turun ganti akan ustaz yang ada di situ. Mendatang dulu ada orang itu hari hujan ini. Jadi jawaban si Salim mengganti akan ada orang itu aja. Nanti sampai turun. Akhirnya turun. Cuma berapa kantong malam ini ya. Malah sampai mulai kayak demikian. Kalau ada pertanyaan tersebut silakan langsung kepada pertanyaan. Pertanyaan mikrofon. Waalaikumsalam. Dilanjutkan sama atau ibadahnya masalah ilmu fikih perlu menemui di mana-mana sholat. Kadang-kadang kita mendengar pelajaran setiap subuh satu tentang sholat fikih sholat. Sebenarnya kita ada yang sholat yang memiliki kita sifat sabar dan tawadhu. Tapi yang sering menemui imam ini sholat yuk. Kita sebab kebanyakan yang beliau itu dia dari subuh satu itu karena berdoa itu saya sujud subhanallah alhamdulillah itu yang kami ibunya tapi imam ini dia kan mau pada gol menyusul aja jadi masalah sholat kita itu kan ibadah kita yang pertama dijawab jadi betul kita merasa khawatir bisa diterima dengan imam sifatnya laju-laju itu lah. Oke. Sebenarnya kita menindah kita. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa jawabannya? Jadi pertama memang salaf itu mengajarkan sifat tawadhu, rendah hati. Di mana hikmahnya rendah hati itu contoh begini seperti nanti dengan pertanyaan dia masalah Madinah dan sabar.
Sebelum salat, kepala ini kan sesuatu yang sangat mulia dan di atas. Kaki adalah sesuatu yang rendah di bawah. Lalu tatkala kita salat, lalu kita sujud. Maka tatkala kita sujud, kaki dengan kepala itu sejajar. Benar atau tidak? Kecuali yang ke atas awal. Waktu sujud kepala dengan kaki sejajar. Ini mengajarkan apa? Orang yang salat itu mengajarkan sifat tawadu, rendah hati, walaupun kau mulia, walaupun kau di atas, suatu saat engkau bersejajar dengan kaki yang kau anggap hina, maka ini mengajarkan ketawaduan itu salat. Yang kedua, memang salat itu harus adanya tumakninah. Tumakninah ini adalah sukunun ba'da harakatin, berdiam setelah bergerak, bikadri subhanallah, dengan kadar subhanallah. Itu sudah tumakninah sebagai contoh. Ini contoh. Allahu Akbar, lalu rukuk, Allahu Akbar, diam dulu, biqadri subhanallah, itu sudah tumaninah. Lalu kalau kita membaca subhana rabbil azim wa bihamdi, itu lebihan pada tumaninah deh. Apalagi mau 7 kali. Subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, sudah pada tumaninah deh. Sami Allahu liman hamidah, diam dulu, namanya sukunun ba'da harakatin, berdiam setelah bergerak. Makanya disunatkan membaca Sami Allahu liman hamidah agar ada tumaninah. Itu tumaninah karena sujud Allahu Akbar, diam dulu, biqadri subhanallah, hanya duduk di antara dua sujud. Sujud lagi diam dulu, itu namanya tumaninah. Yang kada boleh itu pas subli kayak ini. Allahu Akbar, Allah kada boleh kan? Atau Sami Allahu liman hamidah, Allah kada boleh juga nih. Karena kada berdiam dulu. Jadi kalau imam itu sudah membaca Subhana rabbil azim wa bihamdi walaupun 1 kali sudah tumaninah. Sah aja pian sembahyang. Fatihah. Tapi cuma sebelum aku hanya sekalian ini. Umat sekali. Kenapa apa? Kecuali imam tamat kemana? Lower. Yang ketiga muridnya imam. Kalau Rasul kalau yang tumaninah aja kalau cuma mungkin kecepatan aja tuh nah. Ya yang kecepatan imam nih, tak tahu juga. Sembahyang ada suara dan dua rasa tuh. Masih cepat tuh jawab ya, sih. Ada tuh. Biar tahu kan juga. Apa itu cuma bagi orang yang hendak menyempurnakan bacaan mungkin rasa ada sempurna ibadahnya mungkin. Tapi kalau ketika sah aja, makanya imam itu bagusnya jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Khairul umur awsatuha. Ini awal harus umur-umur. Umur awsatuha itu sebaik-baik perkara yang di tengah-tengah. Makanya Rasulullah itu adalah orang yang cepat menjadi imam dan sempurna tumakninahnya. Itu mudah-mudahan nyambung aja kita. Ada lagi yang lain silakan. Kalau ada bisa doa, silakan. Terus ini biar ini sudah. Mau ikut harus berapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah tolongnya. Mengenai menuntut ilmu wajib tadi antara fikih, tauhid dan tasawuf, mungkin kita mau bagaimana untuk tersebut, namun karena ada kesibukan tidak salah, alhamdulillah pada saat ini kita dimudahkan akses bisa berilmu itu melalui media sosial ataupun handphone. Nah, pertanyaan dulu, apakah perbedaan atau misalkan
Ada yang santai-santai gimana di warung untuk kita ilmu agama. Jadi apa perbedaan itu antara kita menerima hadapan di majelis taklim dengan di rumah dengan media sosial tersebut? Yang kedua, pertanyaannya perlu kita rekomendasi mungkin untuk jamaah sekalian juga tentang kitab-kitab yang menurut Ustaz cukup untuk belajar tauhid, untuk belajar fikih dan belajar tasawuf. Karena dari sekian banyak kitab mungkin kita tidak bisa mengingat juga. Mohon rekomendasi agar bisa ditutup sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tentunya beda di rumah lawan di masjid. Majelis taklim pertama, kalau di rumah tidak ada nilai silaturahim. Kalau di majelis taklim ada nilai silaturahim. Yang kedua, kalau di masjid ada pahala. Mohon maaf melihat kita duduk iktikaf di masjid. Kalau di rumah ada. Yang ketiga, kalau masjid kalau menuntut ilmu maka dia menuntut ilmu satu kali dia melangkah akan Allah tinggikan derajatnya. Kedua kali dia melangkah Allah akan hapus segala dosanya. Bagi rumah ada. Ya. Yang kelima pulang himahnya semangatnya beda dengan masjid. Kalau di masjid ini istilah sepeda motor, baik istilah pasang baju. Kalau di rumah kadang-kadang mohon maaf bajuannya seorang dan baju tinggal harapan. Harapan kayak lama orangnya udah beliau. Ada dalam kira-kira ya. Jadi jauh sekali beda. Tapi kalau ilmu ya dapat. Kalau yang sudah terdapat ilmu mungkin mohon maaf jauh ada Google pada dulu. Kalau memang sekedar mencari ilmu aja, itu apa yang Google? Belum tentu apa yang ditanyakan pada dulu mau jawab, tapi kalau Google mau menjawab semua. Oh ya, itu aja jangan ilmu ya. Biar kamu sudah motor, tahu ya. Jadi kalau dia berbicara ilmu, tapi kan yang dicari itu adalah keberkahan, nilai silaturahim, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dia dicari. Makanya viral masalah guru menyariki muridnya berokok itu kan, kalau sekedar ilmu aja itu belajar. Atau buktinya guru itu apa untuk mendidik kita akhlaknya, kedisiplinan dia itu didapatkan. Kalau sekedar untuk ilmu aja, kayak Google tahu. Yang nggak tahu Google itu 1+1 aja. Tulis ya, 1+1 berapa jawabannya apa itu aja nggak tahu. Yang kedua, kalau tasawuf Imam Ghazali bagus dibaca. Kalau Sunnah wal Jamaah, kalau fikihnya Imam Syafi'i, kitabnya terserah aja apanya dari yang dasar. Kalau tauhidnya Abu Hasan Al-Harudi boleh juga. Kitabnya terserah aja apa sih. Itu biasanya pegangan Sunnah wal Jamaah. Kalau yang masyhur kan ya Ulumuddin. Hidayah itu Masya Allah. Hidayah itu fikihnya ada, tasawufnya ada, tauhidnya. Tinggal mengamalkan aja sebenarnya. Itu ya Allah. Terakhir tutup dari kami. Ada Facebook. Dah. Ya terakhir. Alhamdulillah. Berapa bulan kita libur? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Kita masih memakan uang haram atau riba, sementara kita itu cuma pegawai atau pekerja dalam suatu badan usaha saja. Maka kita di sini cuma atas melakukan transaksi riba. Contohnya itu mungkin di badan usaha perbankan, pendanaan, atau yang lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita berbicara secara detail hukumnya, apakah pegawainya itu termasuk memakan harta ribawi, sedangkan yang mengatur kebijakan itu bukan dia gitu. Ada big boss yang di atas, ini kan sekedar menjalankan saja. Nah itu secara hukum fikih
secara hukum dulu ada yang mengatakan dia termasuk. Kenapa? Karena menolong dalam satu kemaksiatan. Man'an ala maksiatin wa bisyaratin kalimatin lakana fiha. Cuma dia mengatakan dia terlepas. Kenapa? Dia hanya sekedar pegawai yang menjalankan saja. Yang menjalankan dari zakat menentukan adalah orang yang di atas. Yang pertama. Yang kedua, tentunya kalau mengambil ikhtiar kehati-hatian, perlu kada menyuruh meninggalkan. Namun mengambil kehati-hatian, carilah usaha lain dulu. Kira-kira kalau sudah ditemukan usaha lain, perlahan-lahan meninggalkan yang subhat ini. Ini minimal hukumnya subhat antara halal dan haram, minimal. Walaupun ada fatwa ulama yang membolehkan dan sebagainya, tapi kalau MUI sudah menjelaskan kalau banknya konvensional itu jelas, dasar hukumnya jelas. Minimal hukumnya subhat. Nah kalau kita berhindar daripada subhat, minimal misalnya kita terhindar daripada yang haram. Karena subhat itu antara halal dan haram, minimal gitu, minimal. Maka minimal dia punya usaha ingin mencari tempat yang lain yang jelas halal. Kalau sudah dapat, walaupun mama penghasilannya agak kurang sedikit, tinggalkan aja insya Allah lebih berkah. Mungkinlah minta ridha dan minta maaf. Mudah-mudahan kita sehat semua. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.